Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mobil khusus Bapak Yafet, pengasuh Pondok Pesantren Raja Wali Perkasa Furnitur, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat Pati yang berbahagia. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Juwana dengan membawa cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Mahabbah dalam bahasa Arab, love dalam bahasa Inggris, dan cinta dalam bahasa Indonesia adalah merupakan satu kalimat yang mudah untuk diungkapkan, tetapi paling susah untuk direalisasikan, terutama cinta sesama anak bangsa Indonesia. Kalau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan, itu hal yang biasa dan normal untuk dilakukan. Selama dia punya perasaan, cinta itu akan tumbuh dan berkembang. Tapi ingatlah wahai para laki-laki, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya banyak orang yang punya cinta kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak punya penghasilan. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Efek dari cinta itu akan menimbulkan kebahagiaan. Maka kemudian dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian untuk menjadi orang-orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Kalau kita hanya sekedar mencintai, bisa jadi cinta kita ditolak. Istilah lainnya adalah bertepuk sebelah tangan. Biasanya jomblo-jomblo merasakan itu. Sebenarnya kasihan, nyamuk saja ditepuk pakai dua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Lurahnya sini namanya siapa? Wahyu. Wahyu itu lurah sini. Oh bukan. Saya punya teman namanya Wahyu. Setiap kali nembak cewek ditolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, Mbak, kenapa kamu setiap ditembak sama Wahyu kamu menolak? Dia jawab, saya gak bisa terima Wahyu Gus. Kenapa? Karena kalau saya terima Wahyu nanti dikira Nabi. Saya pengen kita semua yang hadir mempunyai perasaan itu. Tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Supaya kita bisa mencintai dan dicintai, syaratnya adalah kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita mencintai umatnya. Kita mencintai hamba-hambanya.
Nah, bangsa Indonesia hari ini mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan apa yang dinamakan dengan cinta. Maka hari ini saya datang ke Pati, cukup saya sampaikan, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lara percaya jajalan. Nah, kenapa kita ngomong cinta? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak mempunyai rasa iman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Syaratnya orang masuk surga berarti apa? Harus punya rasa cinta. Syaratnya orang masuk surga harus punya apa? Harus punya rasa kasih sayang. Cinta kepada siapa? Salah satunya adalah cinta sesama umat manusia. Akan saya kasih contoh. Dulu ada nabi yang diangkat menjadi kekasih oleh Allah itu gara-gara satu, suka traktir orang. Samalah dengan kalian, suka ditraktir sama orang. Kelasnya pokoknya romantis, ngerokok makan gratis. Apalagi kayak mas-masnya itu, kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Nabi Ibrahim ini paling seneng kalau makan ngajak orang untuk ditraktir. Ayo mangan, ayo mangan, ayo mangan, ayo mangan. Satu ketika Nabi Ibrahim masak banyak, ada degan, ada air mineral, tapi belum ada kopinya. Saya cuma mengatakan belum ada kopinya. Saya nggak minta, hanya mengingatkan panitia. Dan akhirnya panitia kelabakan, saling salah menyalahkan. Begitu Nabi Ibrahim masak, hidangan tersedia, semua makanan ada kecuali kopi. Dan kalau dilihat dari kejauhan kayaknya ini bukan degan tapi kelapa. Apa bedanya degan karo kelopo? Kalau degan bathoke tipis, kelopo bathoke atos. Nah, ini kelopo. Dan ini kalau saya minum, saya pulang mesti silitku kereminen. Jadi kalau nanti saya pulang silitnya gatel, sing salah Yafet. Langsung Yafet pegang HP, WA anak buahnya. Goblok kok begini. Setelah makanan tersedia, Nabi Ibrahim memberikan pengumuman kepada masyarakatnya, woro-woro silakan datang ke rumah saya untuk makan enak. Cara bahasa anak sekarang apa? Mangan geden. Setiap ada yang datang saat itu ternyata Nabi Ibrahim melakukan verifikasi. Verifikasinya apa? Ditanya, kamu nyembah siapa? Dijawab, Ibrahim, sesembahan kita sama. Kamu sama saya sama-sama nyembah Tuhan yang sama. Oleh Ibrahim, orang ini diajak makan. Udah, kamu makan sana. Ada orang lagi datang, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim. Ayo kamu makan. Makan. Begitu dia makan, masuk mau minum, lu kok nggak ada kopinya? Ibrahim belum datang.
Dan ini adalah kopi yang menipu. Kenapa? Wadahnya kopi, tulisannya teh sepeda. Kopinya baru datang tapi sudah dingin. Dan baunya sangit. Menjijikkan. Sampai satu saat ada orang yang datang, ditanya sama Ibrahim, "Mas, nggih, kowe arep ngopo? Melu mangan." "Kamu nyembah siapa?" Dijawab sama orang ini. "Ibrahim, sorry ya, kenapa? Sesembahan kita berbeda. Kamu nyembah dia, aku nyembah lainnya." Saat itu Nabi Ibrahim melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Nabi Ibrahim mengatakan kepada umat ini, "Kamu gak boleh ikut makan." "Kenapa Ibrahim?" "Karena kamu menyembah sesembahan yang berbeda dengan saya. Saya nyembah ini, kamu nyembah itu. Kamu gak usah makan." Singkat cerita, orang ini pergi. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim langsung didatangi oleh Allah. "Him, nggih Gus, Gusti. Kenapa dia nggak ikut makan?" Dijawab sama Ibrahim, "Dia nggak saya ajak makan, kenapa? Karena dia menyembah sesembahan yang berbeda dengan aku. Aku menyembahmu ya Tuhan, sementara dia menyembah yang lain." Apa jawaban Allah kepada Ibrahim waktu itu? "Ibrahim, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rezeki. Yang tidak nyembah aku kasih rezeki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali saja kebanyakan syarat. Menai kopi, ini adem sangit pisan katanya. Dan akhirnya panitianya kebingungan karena dapurnya jauh. Orang Nabi Ibrahim ini ditegur sama Allah, "Kamu cuma ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat." Kasih dia makan. Akhirnya orang ini dipanggil oleh Ibrahim, "Yuk kamu ikut makan walaupun sesembahan kita berbeda." Pelajaran dari cerita ini apa? Dari hikmah ini apa? Bahwa berbuat baik itu kepada siapapun, walaupun kita berbeda agama sekalipun. Saya sering ditanya begini, ada nggak kebaikan universal? Oh banyak. Satu kebaikan menurut orang Islam baik, menurut orang Kristen baik, menurut orang Katolik baik, Hindu, Buddha, Konghucu baik. Contoh, memberi. Pemberian kita kepada orang lain itu adalah sifatnya universal. Memberi menurut orang Islam baik, memberi menurut orang Kristen baik, memberi menurut orang Hindu dan Buddha baik, sama. Bahkan saya sering mengatakan, memberi itu baik walaupun dilakukan oleh orang yang salah. Sementara pelit itu jelek walaupun dilakukan oleh orang yang baik. Memberi itu baik walaupun dilakukan oleh londe, begenggek. Laneng Pantura apa bahasanya? Oh, londe juga. Kok kamu hafal tamu ya? Memberi itu baik walaupun dilakukan oleh maling, oleh copet. Tapi sebaliknya, tidak memberi atau pelit itu jelek walaupun dilakukan oleh kiai, walaupun dilakukan oleh pendeta, walaupun dilakukan oleh tokoh agama. Ini berarti apa? Ada kebaikan universal. Nah, persoalannya adalah di Indonesia hari ini, mohon maaf, begitu gampang mempermasalahkan persoalan perbedaan. Saya kasih contoh. Saya mohon maaf ya Pak Yafet ya, suara saya itu berat banget.
karena saya capek banget. Saya sudah 10 hari nggak pulang, baru kemarin pulang dari Jawa Timur bersama Erick Thohir dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Baru semalam, tadi malam saya nyampe rumah, pagi ini langsung berangkat lagi sampai besok ke Riau. Jadi suara saya habis, Pak. Hidup saya itu apa-apa cukup, kecuali kelon. Karena saya jarang pulang. Delalah neng kene ketemu rondo-rondo, ya Allah. Rondo jilbabe pink. Saya kasih contoh bagaimana kemudian perbedaan itu menjadi satu hal yang mahal di Indonesia. Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat, Ramadan kemarin saya diundang sebuah gereja Bethel Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara. Saya diundang sebagai pembicara, bukan dalam rangka peribadatan, tetapi dalam rangka peresmian gereja. Tokoh-tokoh agama di dalamnya yang masuk dalam FKUB semuanya diundang. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang semuanya datang. Tanda tangan prasasti kerukunan beragama. Yang disuruh ceramah Gus Miftah. Akhirnya saya ceramah tentang perbedaan. Bahkan 1 menit puisi saya tentang kerukunan ditranslate dalam bahasa Inggris, tersebar di Eropa dan di Amerika. Karena itulah kemudian saya besok bulan Desember akhir tahun diundang oleh komunitas Katolik yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi yang ngundang saya di Amerika itu komunitas Katolik. Sponsornya wali kota Los Angeles. Di luar negeri nama saya harum. Bahkan saya trending Twitter sampai seminggu. Di Indonesia saya dihujat habis, Pak. Deddy Corbuzier itu posting video saya tentang kerukunan yang saya ceramah di gereja itu. Dalam waktu sehari semalam ditonton 6 juta kali. Komentarnya puluhan ribu, belum lagi di channel YouTube yang lain, di channel di medsos dan lain sebagainya. Jutaan trending Twitter. Saya dihujat. Miftah kafir ceramah di gereja. Saya ditanya sama istri saya, marah Pak? Enggak. Gimana kalau dibilang kafir? Ya gampang. Terus syahadat lagi. Alasan saya dikafirkan apa? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau gara-gara masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur. Padahal Candi Borobudur itu tempat ibadah orang. Berarti mereka kafir. Kan mesake. Wis bayar 50.000 malah oleh predikat kafir. Lagi saya kasih contoh. Ketika Presiden mengajukan nama Pak Sigit jadi Kapolri, orang mengatakan begini, itu nggak boleh jadi Kapolri, kan orang Kristen, orang Nasrani. Saya bikin video narasi, boleh nggak orang non-Islam jadi Kapolri? Waktu itu trending viral. Saya waktu itu bilang, Polri itu lembaga apa? Lembaga hukum, bukan lembaga agama. Saya ulangi, Polri itu lembaga hukum, bukan lembaga agama. Yang ada di Mabes Polri, anggota kepolisian itu semua unsur agama ada. Ada polisi yang agamanya Islam, ada polisi yang agamanya Kristen, agamanya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Yang nggak ada Dharma Gandul.
apalagi gandule Mbah Darmo, nggak ada. Artinya semua anggota kepolisian yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kualitas itu boleh menjadi Kapolri selama memenuhi syarat apapun agamanya, termasuk Pak Sigit. Yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Mosok wong Kristen jadi ketua MUI. Kan bener. Walaupun dia beragama Kristen ataupun Katolik, selama dia anggota polisi, kapasitas dan kualitasnya ada, memenuhi syarat, dia boleh jadi Kapolri karena anggota. Yang nggak boleh itu kalau Pak Yafet jadi Kapolri. Kenapa? Karena bukan polisi. Atau Fet? Saya tadi lihat pas Pak Yafet buka masker, Pak Yafet ini punya kumis. Ibu-ibu saya sampaikan, kalau Anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kenapa kaki ini selonjor Pak? Oh asam urat. Oh asam urat. Atau kegedean meteng. Kalau Pak Yafet kena asam urat saya tambah nih Pak. Nanti Pak Yafet pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate insyaallah. Nah, dari dua kasus ini nampak betul bahwa bangsa Indonesia itu belum bisa menghargai apa yang namanya perbedaan. Belum paham betul apa yang namanya toleransi. Maka hari ini saya akan berbicara bagaimana sebenarnya toleransi yang tepat di tengah-tengah negara majemuk seperti Indonesia. Bapak Ibu, ini satu bangsa namanya Indonesia. Ini Indonesia. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Nah, selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Orang Islam kembali ke kamarnya orang Kristen. Kok sekarang agama lain? Kamu salah kamar istri orang saja masalah. Makanya mbak-mbak harus dandan walaupun sudah punya pasangan. Kenapa kamu punya suami tetap harus dandan? Ingat, cewek bilang gak usah dandan, toh saya udah punya pasangan. Kamu salah. Walaupun kamu punya pasangan tetap harus dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati, apa meneh wong lanang sing matane codot-codot ngono. Aku yo hoo. Cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Karena cowok kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut untuk pinter make up dan dandan. Supaya apa? Supaya matane wong lanang tidak berpindah ke wajah yang lain. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki harus pinter berkata-kata. Wah. Masuk kamar kok istrinya dandan make upnya tebal. Istrinya bilang, maaf ya mas, make up saya ketebalan, bedak saya terlalu tebal. Kamu bilang sama istrimu, iya dek, bedakmu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Wong wedok iki dingonoke seneng. Begitu dia asik, kamu bilang tapi bohong. Wong lanang ini kelemahan yang moto Pak. Maka coba Anda lihat, laki-laki itu kalau menangis yang ditutup pasti matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena cowok sadar dosa paling besar seorang cowok berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik langsung teriak wow.
pulang lihat istri sendiri, weh. Lah ndelok wong jaba, wow. Ndelok bojone, weh. Ila jenengan ada ngomah dandan. Awakmu arep pengajian ketemu Pak Yafet dandane ra umum. Saya cuma mengingatkan mbak-mbak ini musim udan, hati-hati nanti alisnya hilang. Wong lanang ngatur wong wedok apa iso lho? Ora mungkin iso. Wong Gusti Allah gawe aturan alis api-api dibusak kok tak kandhani iki lho. Apa meneh aturanmu Mas? Apa meneh wong wedok jilbabe pink. Wah wis parah. Sing jilbabe coklat insyaallah lah luweh nemen. Oke ya coklat. Ini mbaknya jilbabnya coklat, bajunya hitam, ini siapa? Layatan apa pengajian kamu? Ini jomblo apa udah punya pasangan? Oh apa? Oh BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Rondo ini. Tapi banser nggak apa-apa Mas. Kalau kamu belum nikah sama janda keren. Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah! Hancur. Kata Pak Kiai Happy, hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda. Saya tadi bilang apa? Ya men toh kopi ini sangit kok. Teh balap sepeda, isinya kopi sangit. Danco. Iki apa yuk? Kowe meneh. Panas Gus. Oh sawak weteng kabeh iki. Lemune ya. Juragan beras. Sebenarnya Pak siapa namanya? Tanto. Oh Tanto. Pak Tanto itu nggak gemuk. Kan ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di planet Mars. Itu artinya apa? Tanto nggak gemuk, hanya salah planet. Mbak-mbak santai aja. Kalau mbak-mbak gemuk itu nggak apa-apa. Cewek gemuk sama cewek seksi hari ini lebih laku cewek gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau kalian punya istri gemuk, titeni setengah jam mau kelone sikilmu geringgingen kabeh. Tapi kalau cowok lebih disukai yang kurus kayak saya daripada gemuk kayak Tanto. Tapi santai Tanto. Kalau cewek gemuk, cowok gemuk kayak Tanto tuh nggak mungkin mengejar selingkuhan. Gimana? Lari saja nggak bisa. Tahu sawah kok weteng kabeh. Semoga Pak Tanto panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Tanto hidup sendiri.
Nah, dalam konteks keindonesiaan, 6 kamar tadi, selama kita kembali ke kamar masing-masing, itu tidak akan pernah terjadi masalah. Orang Islam kembali ke kamarnya, orang Kristen kembali ke kamarnya, orang Hindu Buddha kembali ke kamarnya, demikian juga dengan Konghucu dan lain-lainnya. Ya sudah, wong Islam ibadahnya yang dining masjid, masjid. Kristen Katolik gereja, gereja. Saya itu biasa, Pak. Teman-teman saya di klub malam itu kan rata-rata yang punya kafe itu orang non Islam, orang Katolik Kristen. Ini dulu Mas Yuda ini ketemu saya, dia jadi server di klub malam. Dulu dia kerjanya di kafe. Kalau saya pengajian ke kafe, dia mabuk. Akhirnya ketemu saya ngaji di kafe, dia keluar, saya modali, dia jadi juragan Vespa. Hari ini punya ratusan Vespa antik. Saya bilang, kalau cowok itu penggemar mobil tua atau motor tua itu berarti setia. Kok bisa Gus? Iya, karena pada prinsipnya yang tua itu dirawat, bukan diganti. Hati-hati. Saya tadi bilang sama Pak Gebi, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca angel diguwak dosa. Makane lan duwe bojo tuwek disimpen. Sing dienggo bojo anyar. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi enggak lah. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera.